Doa, saya akan pimpin. Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu setia, Allah kami yang tahu setiap pergumulan kami yang kami hadapi. Berkatilah agar malam hari ini Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh mendalamkan iman kami kepada Tuhan, biar semakin menyadari kami adalah anggota tubuh Kristus, kami tidak dipisahkan oleh apapun. Tuhan berkatilah pembacaan malam ini, agar setiap kami juga teman-teman yang belum hadir, boleh mendapatkan berkat rohani. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke. Diulang Baik, dari ayat 1 ya gimana, Kak? Ya. Tanggung, diulang dari ayat 1. Oh ya, boleh ya. Jadi kita Ya. baca dari ayat 1 ya, supaya nggak tanggung, kata kayak Yohanes. Oke, kita akan baca dari ayat 1 ya. Jadi masih mengenai membahas kepada orang mati ya, teman-teman ayat. Ya, jadi kita baca mungkin satu ayat bergantian begitu ya. Dimulai dari saya dulu. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus dari Betania, desa Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Andre? Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Oh, oke, nggak bisa baca dulu ya. Oke, berarti lain arti ya. Ayat 6 ya? Ya, 6. 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. 7, tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Ayat 10, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Renaldi lagi. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Men, oke. Andre sudah bisa belum? Belum ya? Ayat berapa, Kak? 13 ya? 13. Ya. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Men, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. 15, tetapi aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 18, Betania
terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Amin. Ayat 19. Andre. Ayat 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Amin. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dua-dua, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Andre lagi. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Amin. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ya 1, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Reynaldi. Di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Ayat berapa ya, Kak? Sekarang 37. 37. Ayat 37, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihara orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, 4 hari ia mati. Terakhir. jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Amin. Si Tuhan ya. Oke. Jadi Ica, betul ya. Memang tulisannya agak beda sama tulisan yang di Alkitab kita yang AI yang biasa. Karena ini terjemahannya lebih memakai ke arah yang teks yang sebenarnya. Nah, bukan berarti salah, cuma beda terjemahan saja. Jadi yang saya pakai tadi adalah Alkitab yang sebenarnya teman-teman sudah dapat, yaitu Alkitab versi pemulihan, ya.
Yang dari Bible for Indonesia. Sudah dapat semua belum sih di sini? Andre udah dapat? Renaldi udah dapat? Udah. Oke, Yonika? Sudah, Kak. Ica? Belum. Belum, Kak. Oh, belum ya? Belum. Kak, waktu ini Ica belum dapat ini ya. Baik, nanti kita coba urus ya untuk perkara Ica. Tapi sebenarnya gini, tadi seperti masigul ya. Masigul itu kan artinya apa? Sedih. Nah, jadi ini diterjemahkan lebih supaya orang lebih memahami begitu. Ya, jadi kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya juga memiliki perasaan seperti kita. Jadi hari ini kita nggak akan banyak bahas mengenai tanya jawab ataupun fill in the blank, tapi kita akan sama-sama membahas mengenai kebenaran ya. Oke, jadi dari ayat 1 sampai 40 ini, semua harusnya bisa melihat dan menyadari ya, bahwa ini adalah mengenai orang mati. Tahu apakah orang mati? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba? Apa sih keperluan orang mati? Kalau berdasarkan yang tadi kita baca 40 ayat tersebut. Dari Renaldi, Andre. Kebangkitan. Yes, thank you. Kebangkitan ya, resurrection. Namun bukan berarti ini menyalahi kemanusiaan ya, karena memang hanya Yesus yang bisa bangkit dari antara orang mati. Nah, namun di sini untuk menandakan atau menunjukkan kepada kita sebagai manusia bahwa ketika Allah ingin melakukan mujizat, Dia memberikan hayatnya. Ya, jadi kita sama-sama di sini saya akan perlihatkan di dalam ayatnya, ya. Dalam sini dibilang bahwa di ayat yang ke-34 ya, mulai Tuhan Yesus berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu Yesus itu menangis ya. Kata yang menangis di sini dalam bahasa Indonesia berbeda dengan ayat 31-33 ya. Di sini berarti ia mencucurkan air mata, menangis secara diam-diam. Istilah ini hanya muncul sekali. Nah, bayangin, istilah ini hanya muncul sekali. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus yang sedemikian adalah Allah juga manusia, dia bisa menangis. Ya. Menangis karena apa? Menangis karena di sini dia memiliki perasaan juga terhadap Lazarus, ya. Jadi kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Jadi sebenarnya Tuhan mengasihi manusia itu sudah sejak lama. Bahkan sebelum dunia dijadikan aja Tuhan itu sudah mengasihi manusia. Bayangkan, sebelum kita ada, ya, sebelum ada dan Hawa ada, Tuhan sudah mengasihi manusia. Jadi kemudian ya, dikatakan tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Di sini yang unik. Coba, kenapa Yesus nggak bangkitkan dia saat itu juga? Kenapa? Kalau menurut teman-teman sekalian. Ada yang tahu? Atau mau coba jawab? Monika, Ica, Andre. Oke, belum ada berarti ya, kita sama-sama akan bahas. Jadi di sini yang sebenarnya sedang terjadi adalah ayat 40 ya. Sebenarnya Yesus sudah memunculkan ayat 40. Oke, juga ayat yang ke-15, betul kata Kak Yohanes ya. Kita lihat sama-sama. Nih katanya, tapi aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini ya, jadi kata-katanya kita harus garis bawahi, supaya kamu dapat percaya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ini sudah diatur atau dilakukan sedemikian rupa supaya menurut atau supaya seturut dengan nubuat, ya. Di bagaimanapun kondisi kita hari ini, mungkin kita juga seperti Lazarus ya. Ya kita tidak bisa jalan, ya kita tidak bisa bangkit untuk mengasihi Tuhan karena begitu banyak beban ya. Sebenarnya kan maut itu artinya apa? Ya maut ya artinya mati ya. Tapi sekali lagi kita harus sadar bahwa
tidak bisa kita menginginkan sesuatu kalau bukan berasal dari Allah. Ya, karena ini kan juga dibilang di ayat 21. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oke, kemudian ayat 24 itu lagi bilang nih, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini kan seperti apa ya, ngeledek. Ya, tahu sih, nanti dia pasti akan bangkit di hari orang akhir zaman gitu. Namun, ini yang penting ya. Nih, ayat 25. Yuk, kita baca sama-sama ya, yang bisa buka mic. Jawab Yesus kepadanya, akulah bangsa dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini sungguh pengharapan yang besar, bukan? Dikatakan apa? Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Namun percaya di sini, kita harus sambungkan dengan Markus 16 ayat 16. Yaitu percaya dan dibaptis. Ya, jadi ini adalah kondisi manusia hari ini. Kebenaran sudah ada, kebenaran sudah tersedia. Namun, maukah kita bersama-sama datang kepada kebenaran tersebut, ya kan? Katakan lagi ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Andre, percaya? Sangat percaya. Amin. Naldi? Percaya? Amin. Ica? Percaya, Kak. Dan Nika? Percaya, Kak. Oke. Jadi, Kak Yohanes juga, Kak Yohanes percaya? Amin. Diva? Percaya, amin. Ya, amin ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman kita atau kru yang tanda kutip mohon maaf di KRI Nanggala itu juga sebenarnya ya ada kan orang Kristen di sana, orang yang sudah percaya, ya mereka meninggal di situ, ya mereka akan bangkit nanti, ya tidak akan mati mereka. Rohnya, ini kita berbicara mengenai roh ya. Jadi itulah mengapa seringkali kakak-kakak gembala ya berkata, kumpulkanlah itu bagimu harta di sorga, bukan yang di bumi ini. Ya di bumi ini harta akan habis oleh ngengat dan perampok dan sebagainya. Tapi teman-teman hari ini hayat Allah yang ada di dalam kita, rohnya. Maukah kita betul-betul memiliki roh itu? Ya, sampai pun Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Sekarang kita lihat Mesias itu apa sih? Ya, nah Mesias artinya adalah Kristus. Puji Tuhan ya. Ini juga bagaimana di dalam Matius 16 ayat 18, Petrus berkata bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, maka Tuhan pun berkata kepadanya, kau adalah batu karang yang hidup, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Nah, mulia bagi Tuhan. Jadi firman demi firman seperti tersusun dalam puzzle. Ya, jadi, temukan ini, temukan lagi. Sehingga kita bisa berjumpa dengan terang itu. Oke, kemudian kita bahas lagi ya. Ayat 31 ya. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, setibanya Maria di tempat Yesus berada melihat ia, sujudlah ia di depan kakinya dan dengan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekali lagi, berarti tadi Marta sudah, sekarang Maria juga demikian. Doubting itu apa? Meragukan ya, meragukan Yesus. Namun hari ini kalau kita meragukan Yesus, yang rugi siapa? Yang meragukan tersebut bukan? Nah maka hari ini kalau kita menyadari bahwa Tuhan, Engkau tuh maunya apa sih dalam hidupku ini? Ya, padahal kita juga sering nyanyi, ya, bahwa hari ini kita perlu dijamah oleh Tuhan, disentuh hati kita, ubahlah hidup kita seperti yang baharu, ya kan? Nah ini artinya apa? Ya Tuhan harus menggarapkan dirinya. Nggak bisa dalam waktu sekejap. Wah, aku kan sudah percaya Tuhan nih sejak umur baru lahir.
belum tentu itu menjamin kita bertumbuh dalam rohanian. Nah, maka di dalam kita buka dulu ya. Sini saya keluarkan dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua bilang, jadilah sama seperti bayi baru lahir ya, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi inilah bagaimana ternyata yang dialami oleh para rasul. Mereka juga tiap hari selalu seperti bayi yang baru lahir. Nah, puji Tuhan, hari ini kita sudah dilahirkan kembali. Kita tinggal mendalaminya dan memahaminya. Yang terakhir, setelah ini nanti teman-teman boleh tanya atau sharing ya. Sekali lagi katakan ini. Ya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukan dengan mata fisik ya. Mata fisik kita ini tidak bisa melihat perkara-perkara yang tanda kutip mistikal atau rohani demikiannya. Tapi dalam mata batin kita. Roh kita melihat, oh Allah begitu mulia. Ketika aku percaya, aku memiliki apa? Hidup yang kekal. Ketika aku percaya, aku malah mendapatkan diri Tuhan. Tidak seperti teman-teman yang lain. Yang mereka percaya, tapi nggak menghidupinya. Maka apa yang terjadi? Ya itu saja kehidupan mereka. Ya oke, aku bisa nafas. Oke, aku hidup, bergaul. Ya main sama teman-teman. Ya ngobrol sana sini, tapi ada nggak perkataan hayat yang keluar dari teman-teman kita? Nah hari ini Tuhan berkata, kalau kamu percaya dan mengikuti aku, you will see the glory of God. Ya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dalam perjanjian lama juga ya kita sama-sama membahas mengenai bagaimana Salomo, Saul, dan Yonatan ya. Itu bagaimana perkara iman. Iman yang bagaimana yang kita miliki hari ini, yang seperti itu juga lah yang akan mendrive kita, mengarahkan kita kepada tujuan yang mulia daripada pekerjaan Allah. Ya. Bagaimana juga nanti dari Maria, Marta, dan Lazarus ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. So, apa dong tujuannya? Tuhan mengutus kita hari ini. Ya, untuk menyebarkan kabar sukacita. Ya, amin. Saya sekian supaya teman-teman masih ada waktu. Apakah ada yang mau sharing atau tanya? Silakan. Oke. Dari Yohanes, Andre, Renaldi, Ica, Iva, Yunike. Ya, amin. Ya tadi kalau di ayat 4 ya, jadi kalau kita mulai baca dari ayat 1 kan dikatakan di situ penyakit itu Tuhan Yesus yang bilang ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian tadi di ayat 15 ya, Tuhan Yesus bilang lagi, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Dan tadi di ayat 40 terakhir, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oke, jadi di sini sebenarnya ya Tuhan kan kayak sepertinya tuh sengaja ya mengundurkan waktunya untuk datang, bahkan malah sampai Lazarus keburu meninggal gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di sini juga tujuan Tuhan adalah ya tadi pertama di ayat 4 kita melihat agar kemuliaan Allah dinyatakan. Kemudian di ayat 15 kita melihat agar supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, jadi sebenarnya ini juga jadi satu prinsip juga ya di kehidupan kita gitu, bahwa segala hal tuh sebenarnya ada di dalam kedaulatan Tuhan gitu. Tapi bukan berarti segala hal itu harus sesuai dengan tolak ukur kita sendiri gitu, baik buruknya, enak nyaman atau enggaknya gitu. Karena sebenarnya maksud Tuhan dan ya tujuan Tuhan tuh bukan
untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan ya pandangan kita aja, tapi ya sesuai dengan pandangan Tuhan, yaitu agar ya kemuliaan Allah dapat dinyatakan juga di atas diri kita. Dan kalau di ayat 15 tadi ya supaya kita belajar percaya juga. Nah, percaya itu kan artinya kita memiliki iman ya. Artinya ya kita iman kita bertambah, iman kita bertumbuh. Nah, sebenarnya ya realitas dari iman itu ya sebenarnya adalah ya Tuhan sendiri yang bertambah di dalam kita gitu. Jadi misalnya saat kita melalui sesuatu yang memang sudah diaturkan Tuhan, ya tujuan Tuhan adalah ya agar Tuhan juga bertambah di dalam kita. Nah, di sini konteks di pasal ini adalah ya Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup ya, kebangkitan dan hayat gitu. Nah, lalu juga sebenarnya kalau kita itu ya baca catatan kaki ya di yang Alkitab yang dari BFI. Nah, sebenarnya sikapnya Marta itu dicatat di situ. Ini sih sebenarnya adalah suatu kayak pemberian, dia itu kayak beropini gitu istilah. Kalau nanti teman-teman baca, beropini terhadap apa yang mau Tuhan lakukan gitu. Nah, pertama ketemu Tuhan kan dia seperti protes gitu kan. Coba kalau Tuhan datang dulu gitu. Nah, ini di ayat 27 gitu. Di catatan 27. Nah, ini yang percakapan yang kedua juga ya. Nah, Tuhan kan bilang, akulah kebangkitan dan hayat. Tuhan tanya, percayakah engkau akan hal ini? Ya, Marta malah menjawab ini kan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias anak Allah. Nah, kalau di sini ya catatan kaki ini dikatakan jawaban Marta ini tidak menjawab pertanyaan Tuhan. Nah, jadi itu ini sih pandangan kita, terus ya opini kita, terus pemikiran kita tuh kan jauh kan, kalau mungkin di kitab Mazmur ya, itu jauh daripada rencana Tuhan, pandangan Tuhan ya, cara sudut pandang berpikir Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu di atas diri kita, tapi kita terlebih dulu ya beropini, terus ya bertindak sesuai dengan ya pandangan kita sendiri, itu ya seperti kalau di sini ditulis ya menghalangi untuk kita bisa mengenal wahyu dari Tuhan dengan jelas, menghalangi kita bisa mengenal ya jalan Tuhan, rencana Tuhan dengan jelas juga gitu. Jadi ya ini juga jadi pelajaran buat kita juga ya, supaya kita betul-betul mau terlebih dulu ya mendengar dan melihat pimpinan Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya, atau maksud Tuhan itu seperti apa sih. Misal Tuhan mengaturkan sesuatu yang mungkin awalnya bagi kita nggak enak gitu ya, tapi pasti ya Tuhan mau mewahyukan dirinya lebih jelas lagi, lebih besar lagi, supaya kita ya tadi belajar percaya dan ya semakin menerima Tuhan juga tambah dalam kita. Amin. Amin. Mau tambahkan sedikit di sini yang tadi sudah banyak yang dijelaskan oleh Karena dan Kak Yulel, bahwa di sini tidak hanya Marta saja yang beropini, tapi Maria juga beropini ya, kalau kita lihat di ayat 32. Karena ketika Maria dengar bahwa Tuhan Yesus mau datang gitu, Maria berlari, kemudian di ayat 32 kan, Maria bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini adalah opini Maria juga. Kemudian ketika Tuhan Yesus di ayat 33 melihat Maria, juga ada orang-orang Yahudi yang di situ, Tuhan Yesus kan di sini dikatakan maskulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, seterusnya ini ya, itu tadi sudah dijelaskan sama Karena, jadi saya tidak akan ini. Di ayat 35, maka menangislah Yesus. Kemudian tidak hanya di sini, tetapi setelah itu, setelah ayat 37 ini, karena orang-orang Yahudi berkata di ayat 36 itu, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?
Baru ayat 38. Sekali lagi ya. Maka maskulah pula hati Yesus. Di situ kalau di terjemahan yang di terjemahan bahwa artinya itu terharu, dia sangat terharu ya. Sekali lagi sangat terharu. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekali ya, tapi lagi gitu kan. Itu karena ketidakpercayaan. Bahwa betapa penting, betapa krusialnya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai kebangkitan, betapa pentingnya itu satu kata, yaitu percaya. Karena apa yang menghalangi kepercayaan, yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yoel, opini, pemikiran sendiri gitu. Karena hari ini ya saya juga menyadari ya bahwa saya pun bisa saja hidup berdasarkan apa yang melogika saya gitu, apa yang menurut saya kok begini, kok begitu, kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya kan maunya begini, tapi kenapa jadinya begitu gitu. Ya inilah teman-teman, saya mendapatkan SIM bahwa yang menyebabkan, yang membuat atau penghalang dari kita menerima dia sebagai sang kebangkitan, itu adalah opini. Yang menghalangi, sangat-sangat menghalangi itu adalah opini. Jadi, biarlah melalui sore hari ini kita mendapatkan satu, untuk percaya perlu menyingkirkan segala opini gitu. Tapi bukan dengan usaha kita ya, karena ya di sini sudah menunjukkan fakta gitu kan. Bukan hanya satu Marta, tapi Maria juga ada orang-orang Yahudi di sini bahwa mereka itu tidak percaya gitu. Jadi puji Tuhan lewat ini kita belajar lagi yang memiliki hati yang sederhana kepada Tuhan, bahwa Tuhan seperti di lupa di kitab apa pasal berapa dan ayat berapa, di situ menunjukkan bahwa orang ini tuh sampai surrender kan, dia bilang bahwa Tuhan, saya lupa tepat katanya, yang pas di situ dia mengakui bahwa dia itu adalah orang yang tidak percaya. Biarlah melalui ini saya pun kembali, iya ya Tuhan, saya kadang-kala itu banyak opini. Jadi perlu mengakui bahwa saya banyak opini, saya kurang percaya. Tuhan, sembuhkan penyakit. Ini adalah suatu penyakit ya teman-teman. Jadi sembuhkanlah penyakit yang tidak percaya ini, sehingga kita dapat menerima Tuhan Yesus sebagai segala sesuatu, tidak hanya kebangkitan ya, tapi dia juga bisa menjadi sukacita kita, dia menjadi damai sejahtera, dia menjadi apa yang kita perlukan, itu perlu menyingkirkan opini. Amin. Amin. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Kalau gitu kita sama-sama menutup ya malam ini. Kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Oleh karena itu kita perlu menyadari satu perkara, tidak bisa kita mengambil kesimpulan menurut pikiran kita, tapi kita harus mengambil setiap perkara berdasarkan diri Tuhan ya. Sekali lagi, Tuhan adalah miliknya, dan Tuhan adalah milik kita, dan kita adalah milik Tuhan. Kalau gitu kita tutup dalam doa. Bolehkah minta tolong kepada saudara kita Andre mendoakan kita? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa dalam surga. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk saling sharing di sini Tuhan, saling berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus untuk lebih kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus, agar apa yang kami lakukan itu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan tuntun kami Tuhan agar selalu mengenakan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Andre. Doanya sangat baik ya. Kita perlu juga mengaku dosa secara pribadi yang kita harusnya boleh tobat setiap hari ya. Baik. Kalau sudah lewat 5 menit, kita akan foto bersama. Kita ambil foto bagi yang bisa open kamera ya.